Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita percaya Tuhan yang memberikan kita kesehatan selalu, perlindungan dan kasih-Nya. Ya. Tapi sebelumnya, karena berhubung ini, kalau orang dunia bilang apa? Hari Valentine ya. Tapi ya bagi kita kan setiap hari selalu hari kasih sayang ya. Tapi mungkin sebelumnya saya mau bertanya kepada para suami istri, apakah pagi ini sudah mengucapkan cium kasih sayang kepada suaminya atau istrinya? Say I love you gitu kali. I love you. You love me. Just remind sedikit. Soalnya kadang suami istri itu kalau udah puluhan tahun lah sama kayak temen gitu ya. Ya kadang kita perlu lah ya sedikit-sedikit gitu ya untuk mengucapkan kasih sayang kepada pasangan atau anak atau suami atau istri dan anak kita ya. Puji Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam kitab Efesus, saudaraku. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Pasal yang ketiga, ayat 18 dan 19 ya. Kita baca bersama-sama. Mungkin kalau ada yang bisa open mic, kita akan baca bersama-sama supaya kita lebih diremakan dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat apa yang kita baca. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, saudaraku, tentang kasih Tuhan ya. Dan bagaimana Rasul Paulus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan agar mereka memahami betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia mengenal segala pengetahuan. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita membutuhkan ya untuk kita memahami akan kasih Tuhan di sini? Karena kasih Tuhan pada saat untuk bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, maka kita harus mengenal kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang terutama, benar ya. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu ya. Dengan segenap hati kita, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama. Pada saat kita mengasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi, pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan sangat dimampukan untuk mengasihi sesama. Saat seseorang itu mengasihi Tuhan, maka di dalam hatinya itu akan dipenuhi kasih Allah. Allah itu kasih. Jadi pada saat kita mengasihi Allah, maka kasih akan Allah itu sendiri akan mengubah hati kita untuk kita dimampukan atau diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk kita bisa mengasihi saudara kita seiman, saudara. Dan pada saat kita mengasihi, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa memahami rahasia Allah. Banyak sekali rahasia-rahasia Tuhan itu yang akan diberikan kepada kita pada saat hati kita itu penuh dengan kasih Allah. Pada saat hati kita penuh dengan kasih Allah, maka hikmat Allah itu akan disingkapkan, Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang dipakai di dalam karunia-karunia, dia wajib hidup di dalam kasih Allah.
Makanya 1 Korintus 14 berkata, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu untuk bernubuat. Maka kasih itu adalah sesuatu hal yang utama, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita memahami kasih Allah, maka hati kita, sikap hati kita menjadi benar di mata Tuhan. Bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memperkaya kita, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk pelayanan, untuk kita membangun jiwa-jiwa, untuk kita menasihati mereka agar mereka bertumbuh dalam kasih Allah. Amin. Pada saat kita mengenal kasih Allah, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti bahwa di dalam kasih itu ada kuasa yang besar. Firman Tuhan katakan, ingat Bapak Ibu, pada waktu di kitab Injil, ya saudaraku, pada waktu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka dia bergerak melakukan mujizat. Pada saat hati kita bersama dipenuhi oleh kasih Allah, maka hati kita akan digerakkan oleh belas kasihan untuk kita bisa melakukan hukum Allah, untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tidak mungkin seseorang itu tergerak untuk melayani jiwa-jiwa, tidak mungkin seseorang itu tergerak untuk melayani saudara seimannya kalau dia tidak mengasihi Allah. Pada saat seseorang itu mengasihi Allah, maka hatinya akan dipenuhi oleh kasih yang begitu besar untuk dia boleh melayani sekitarnya, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Pada saat hati kita dipenuhi kasih Tuhan, saudaraku, hidup kita akan diubahkan, saudaraku ya. Dan kasih Allah itu akan mengalir. Amin. Ya. Mengasihi Tuhan ini sangat penting, saudaraku. Pada saat Daniel, ya, kita tahu dalam tokoh Alkitab ada seorang pribadi yang bernama Daniel, ya. Daniel ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Buktinya apa? Dia tekun berdoa. Dia berdoa setiap saat, Bapak Ibu. Dan di dalam waktu hidupnya, dia memilih waktu yang dia yang atur, bahwa dia punya waktu khusus berdoa bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah prioritas dalam hidupnya. Seseorang yang mengasihi Tuhan akan saya katakan gini ya, seseorang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengorbankan segala sesuatunya untuk dia bisa memprioritaskan waktu yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan, saudaraku. Seorang yang mengasihi Tuhan itu akan memprioritaskan hidupnya untuk dia memiliki waktu untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Kalimat mengenal di sini dalam Efesus pasal 3 ayat 19, saudaraku ya. Kalau kita melihat bahasa aslinya, itu kata mengenal itu identik dengan intimacy. Intimacy itu adalah kalimat yang digunakan di dalam hubungan suami istri. Dan itu seperti hubungan suami istri, saudaraku. Hubungan suami istri. Ya. Jadi kalau saudara memahami kalimat hubungan suami istri, di dalamnya ada segala hal mengenai sebuah hubungan suami istri. Di dalam hubungan suami istri itu ada berbicara tentang kenikmatan, ada berbicara hubungan saling memahami, ada hubungan saling membangun, ada hubungan di mana kasih yang dibangun, komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Dan kata mengenal ini ya, ada sebuah prioritas, saudara. Ya. Daniel memiliki hubungan ini. Daniel memiliki intimasi dengan Tuhan. Ya. Dan dia korbankan segala sesuatu untuk dia bisa melakukan kasih ini kepada Tuhan. Buktinya apa? Pada waktu hukum sudah dibuat, barang siapa yang berdoa akan hukum mati, dalam artian dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak peduli akan hal itu. Daniel tetap berdoa. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu identik dengan resiko. Apakah kita siap menerima sebuah resiko pada saat kita lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lainnya? Mengasihi Tuhan itu sebuah hal yang dikatakan ada harga yang harus kita bayar, saudaraku ya. Mengasihi Tuhan itu
hidup yang dipersembahkan. Itu sebuah komitmen pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat kita bisa melakukannya, firman Tuhan katakan, kamu akan dimampukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita akan dimampukan untuk bisa hidup di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, kepenuhan Allah itu apa? Itu mujizat, itu kuasa. Bayangkan kalau Allah berdiam dengan seluruh kepenuhannya di dalam diri Anda dan saya. Coba bayangkan, saudaraku ya. Allah yang maha dahsyat itu tinggal sepenuhnya ya, saya katakan, tinggal sepenuhnya di dalam hidup kita. Coba bayangkan apa yang terjadi. Coba kita lihat di kitab Yohanes, saudaraku. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Coba kita imajinasi, Bapak. Nah, terima kasih Bapak ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya. Pada saat kasih Allah itu diam di dalam kita, saudara, hidup kita sepenuhnya ada di dalam Allah, kepenuhan Allah ada di dalam hidup kita, saudara. Tuhan katakan apa? Minta apa saja ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu berbicara dengan kamu mengasihi aku. Firman tinggal di dalam kamu, artinya kamu melakukan kehendakku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Saat engkau mengatakan berkat, maka berkat itu yang terjadi. Saat engkau memberkati orang, maka orang itu akan diberkati, saudara. Segala kepenuhan Allah akan ada dalam dirimu. Seperti kitab Yeskiel. Saat kamu berkata kepada tulang kering, hai tulang kering, hiduplah, maka tulang itu menjadi hidup, saudara. Ada kuasa yang mengalir dalam lidah dan perkataan kita. Pada saat Allah tinggal di dalam kita dalam seluruh kepenuhannya, maka kemampuan Allah ya, saya katakan ya, kemampuan Allah itu akan ada dalam diri saudara. Kemampuan Allah, kemampuan yang mana? Kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk memberkati, kemampuan untuk mengikat dan melepaskan. Itu akan ada dalam diri Anda dan saya. Asalkan hati kita mengasihi Tuhan dan hidup kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Ya, saudaraku. Saya percaya saat seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, maka dia tidak akan salah menggunakan karunia Allah dalam hidupnya. Ya, amin, saudaraku ya. Dia hatinya akan tulus, dia akan murni. Dengan kuasa Allah di dalam dirinya, dia akan dimampukan untuk melakukan sesuai kehendak Allah. Dia tidak akan melakukan untuk kepentingan dia pribadi, saudara. Saudaraku, saat seseorang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, ada satu hal yang akan berbeda dalam hidupnya, adalah karisma. Pada saat hatinya mengasihi Tuhan, saudaraku, maka Allah akan mengasihi dia. Maka Allah akan memberikan kepenuhan Allah dalam hidupnya. Dan satu hal yang berbeda itu apa? Karisma, Bapak Ibu sekalian. Saat seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, maka karisma Allah ada di dalam dirinya. Dan saat karisma Allah ada di dalam dirinya, maka satu hal yang sangat berbahaya adalah pujian dan kemuliaan, saudara. Itu sangat berbahaya. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka segala pujian dan kemuliaan akan dikembalikan kepada Bapa. Seperti ayat ini, ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Amin, saudaraku. Yaitu jikalau kamu berbuat banyak, dengan demikian kamu ada mulut. Jadi pada saat karisma Allah ada dalam hidup kita, maka segalanya adalah untuk kemuliaan Allah, saudara. Saat Anda mendoakan orang-orang itu menjadi sembuh, ingat bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saat Anda melayani seseorang dan orang itu diberkati, ya, ingat bahwa itu adalah kemuliaan untuk Tuhan. Anda hanyalah saluran, amin. Kita hanyalah saluran, kita hanyalah pribadi yang dipakai Tuhan untuk supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Saya percaya Bapak Ibu, ya, seperti suratan dalam Timotius, ya, barang siapa yang menyucikan dirinya, dia akan dipakai menjadi kemuliaan Allah. Dipersiapkan Allah untuk melakukan hal-hal yang mulia, saudara. Wow, pada saat kita mengasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang akan kita terima, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya percaya
Tuhan memberkati kita hari ini, saudaraku ya. Ada satu hal lagi, saudaraku, izinkan saya membawa sebuah firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Izinkan saya memberikan sedikit waktu lagi, saudaraku. Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Kalau Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima." Saya mau berikan kepada saudara ayat Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Saya bacakan buat saudara semua. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dengar firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 10 berkata, "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ." Firman Tuhan diumpamakan seperti hujan. Saya akan sampaikan dengan singkat. Kalau bumi tidak mengalami hujan, maka bumi akan mengalami kekeringan. Ya. Hujan firman diidentifikasikan seperti hujan, saudara. Pada saat hidup kita tanpa firman, hidup kita tanpa firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kering, saudara. Hal yang pertama itu dulu. Makanya kalau Anda mengasihi Tuhan, firman Tuhan, maka firman itu harus ada di dalam kita. Pada saat firman tidak ada di dalam kita, maka kita akan menjadi kering. Yang kedua adalah salju. Firman Tuhan identik dengan salju. Tahukah saudara, salju, kalau saudara tahu kelebihan dari salju, tahukah saudara, salju yang turun ke bumi itu semuanya unik. Tidak ada butiran salju yang sama dengan butiran salju yang lainnya. Misalkan ada 1000 butiran salju turun ke bumi, maka 1000 salju itu berbeda satu sama yang lain. Misalkan ada 1 juta salju turun, maka 1 juta salju itu berbeda dari hal yang lainnya. Pada saat itu dilihat dengan sebuah mikroskop, sebuah alat yang bisa melihat hal terkecil, maka salju itu memiliki sebuah bentuk, saudaraku. Dan indahnya salju adalah dia memiliki bentuk yang unik. Tidak ada salju yang sama dengan salju yang lainnya, butirannya. Firman Tuhan diidentikan seperti salju. Artinya apa? Unik, saudaraku. Hari ini saya berbicara tentang Yesaya pasal misalkan ayat firman Tuhan yang kita dengar bersama. Tetapi tiap pribadi kita terima hal yang berbeda satu sama yang lain. Firman-Nya sama, tetapi berkatnya berbeda. Firman-Nya sama, suara Tuhan-nya berbeda. Firman Tuhan identik dengan salju. Firman Tuhan identik dengan pribadi lepas pribadi. Hari ini ada 63 orang di antara kita. Maka firman ini berbicara kepada 63 orang di antara kita. Secara spesifik, saudaraku. Dan itulah firman Tuhan. Amin. Ya. Hal selanjutnya, saudaraku, saya sampaikan dengan cepat. Firman Tuhan ini luar biasa, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Firman ini mantap, luar biasa. Sebab seperti hujan dan salju, perhatikan prosesnya, turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Artinya apa, saudaraku? Dia di bumi. Lihat prosesnya. Dia mengairi bumi, membuatnya subur. Kemudian apa yang terjadi? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa? Memberikan benih kepada penabur. Kemudian apa yang terjadi? Dan roti kepada orang yang mau makan. Roti berasal dari tepung, saudaraku. Tepung berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berasal dari tanaman, saudaraku. Tanaman berasal dari air hujan yang turun ke bumi dan dia tumbuh, saudaraku. Perhatikan hal ini. Firman Tuhan adalah esensi, Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan itu esensi. Dia turun dan dia berubah dalam segala hal dalam hidup kita. Tahukah saudara, gandum yang ditumbuhkan adalah dari firman Tuhan. Tahukah saudara, roti yang kita makan berasal dari firman Tuhan.
Tahukah saudara, firman Tuhan adalah esensi. Dia bisa berubah dalam apapun dalam hidup kita. Dia menciptakan, dia membuat kita berhasil saat kita hidup dalam firman Tuhan. Apapun bentuk kondisi yang kita alami, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena dia adalah esensi, saudaraku. Dia bisa berubah apa-apa. Dia bisa berubah, saudaraku. Amin, saudaraku. Pada saat firman Allah ada di dalam hidup kita, dia adalah sebuah esensi, Bapak Ibu. Oh, amin. Perhatikan, saudaraku. Firman itu berubah menjadi roti seperti mana yang turun, saudaraku. Allah bisa mengubah uap air di langit, saudaraku, berubah menjadi sebuah mana dan turun ke atas bumi. Itu berbicara firman Allah, saudaraku. Allah bisa mengubah rahim Maria, diberikan firman Allah, dan lahir Yesus, firman Allah yang hidup, saudaraku. Firman Tuhan itu esensi. Firman Tuhan itu hal yang prinsip dalam hidup kita. Pada saat kita merenungkannya, maka firman itu akan berubah di dalam hidup kita, menjadikan hidup kita berhasil. Amin. Menjadikan hidup kita itu berbuah lebat. Saudaraku. Dan Tuhan kata, firman yang keluar dari mulut yang kau terima pribadi lepas pribadi, tidak balik pada Tuhan. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini mungkin akan berbuah, akan berjadi tumbuh, akan berbuah lebat, saudaraku. Sehingga one day, suatu hari nanti, hidup Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang Anda dengar hari ini. Atau hidup Anda berkembang seperti hari ini. Karena firman yang kita dengar puluhan tahun yang lalu, saudaraku. Dan dia membentuk hidup karakter kita sampai hari ini. Sehingga hidup kita benar seperti keluarga Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian mengikut Tuhan begitu lama, puluhan tahun. Ya, saya tahu Bapak Ibu yang sudah saya tahu dari gereja yang lama ya, Anda begitu setia sampai hari ini dan hidup Anda dipersembahkan untuk Tuhan dan hidup Anda berubah hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan yang Anda dengar pertama kali, saudaraku. Dan firman itu tinggal di dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Sehingga apa? Keluarga kita begitu indah dan harmonis, saudaraku. Suatu berkat Allah, saudaraku. Ya. Satu kesaksian pribadi, saudaraku. Pada saat saya bertemu dengan papa kandung saya, ya, pada saat beliau umur 60 lebih, hampir 70, beliau mengatakan ini kepada saya. Seandainya papa tahu firman Tuhan dari dulu, maka hidup papa tidak seperti ini. Dan kalimat itu merema dalam diri saya, saudaraku. Ada penyesalan papa kandung saya, ya, kenal Tuhan di waktu tua. Kenapa kok papa kenal Tuhan di waktu tua? Seandainya papa kenal Tuhan di waktu muda, hidup papa tidak seperti ini. Hal itu, saudaraku, yang membuat Anda dan saya bersukacita, Bapak Ibu. Apalagi Anda yang dari sejak muda kenal Tuhan, bersukacitalah atas hal itu. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anda dengar firman Tuhan itu membentuk hidup kita. Sehingga hidup kita akan diberikan kemampuan memilih hal yang benar dalam hidup kita. Hidup ini pilihan, banyak liku-liku. Tetapi saat firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita dimampukan memilih yang benar, yang tepat, saudara. Amin, saudaraku. Dan inilah yang luar biasa. Sekali lagi, firman Tuhan itu esensi, Bapak Ibu. Ingat ini. Saat firman Tuhan create dalam hidup kita, firman Tuhan itu masuk di hati kita, maka dia menjadikan hidup kita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena dia adalah esensi. Dia bisa berubah dalam segala bentuknya. Ya. Masing-masing kita. Beda-beda, Bapak Ibu. Anda dengar firman Tuhan, bisnis Anda katakan diberkati, maka itu diberkati, saudaraku. Anda punya keluarga, Anda berkata kepada anak Anda pintar, maka dia jadi pintar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada firman Allah di dalam hati Anda yang itu menciptakan kepandaian, menciptakan apa? Keberkatan, menciptakan apa? Keberhasilan, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Dan sekali lagi itu bukan karena kita, ya. Karena firman Allah yang ada dalam hidup kita, yang mengalir, saudaraku, dan itulah yang menciptakan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala Senior untuk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan luar biasa. Kita lihat bahwa segala sesuatu ada oleh
karena firman. Dan kalau kita hidup di dalam firman, betul sekali firman itulah esensi dalam kehidupan setiap kita. Karena firman itu akan menciptakan segala sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan. Maka pagi hari ini kita datang pada Tuhan, kita masuk dalam doa. Saya harap supaya setiap pribadi saudara yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia mendengar setiap doa yang kita panjatkan kepadanya.